Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi khalaqana wa anzala minas sama'i ma'an liyukhriju minas samarati wa rizqan lisairil kainati minal insan wal hayawan wa jami'il kainat. Walhamdulillahilladzi an'amana bikulli ni'amin walhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa ballaghar risalah wa addal amanah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyul azim. Wa qad hazzarana Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi alla namuta illa wa nahnu minal muslimina wal mu'minin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita implementasikan, kita ucapkan dengan simbolis kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan kepada hamba-hambanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang terbesar yang ada pada diri kita. Maka atas dasar itu cukuplah sebagai alasan untuk kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa hal ketidakberuntungan yang terjadi pada kita mungkin di dalam hidup kita, tapi setidaknya seorang muslim tidak akan pernah merasa tidak beruntung. Walaupun faktanya dia tidak beruntung karena dia seorang beriman dan seorang Islam, maka itulah yang menjadikan dia sebagai seorang yang beruntung dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam keadaan yang kita kehendaki. Tapi dalam suatu hal mungkin ada hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Kita tetap diajarkan dalam Islam untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi tidak ada kata henti untuk senantiasa mengucapkan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh suri tauladan kita. Apapun pekerjaan amal ibadah yang beliau lakukan, itulah standar kebenaran dalam syariat, benar atau tidaknya cara beribadah. Karena ada beberapa mungkin di kalangan kaum muslimin yang sekarang sudah memberikan inovasi-inovasi yang mungkin dia anggap itu suatu kebenaran, tapi sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membuat-buat suatu hal yang sebenarnya tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib tak lupa pula berpesan untuk kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri agar senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah sangat-sangat menekankan dalam ayatnya yang barusan kita baca.
Takwalah kepada Tuhan, kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beriman dan berislam. Itu adalah kalimat yang tanpa koma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, bagaimana kita tahu mati dalam keadaan Islam dan beriman? Tidak ada yang tahu kita akan mati dalam keadaan apa. Maka kalau kita tidak tahu mati dalam keadaan bagaimana, hendaknya lah kita senantiasa mawas diri dalam setiap keadaan dan kondisi. Kita tetap mempertahankan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sewaktu-waktu kita bisa saja nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tak banyak yang ingin khatib sampaikan. Hanyalah motivasi yang berkaitan dengan penguatan keimanan untuk kita semua, agar kiranya dapat memperkuat keistiqomahan kita dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini khatib ingin sedikit berbicara tentang hal yang berkaitan dengan istiqomah atau konsistensi dalam beribadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang mengatakan aku adalah Tuhan mereka, kemudian dia konsisten, kemudian dia istiqomah dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan, maka aku akan menurunkan kepadanya malaikat-malaikat yang akan menaunginya, kemudian aku akan menjanjikan kepadanya surga di akhirat nanti, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman yang sebelum kita. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang yang spesial di mata Allah adalah bukan orang-orang yang bisa sholat malam, qiyamul lail sampai pagi, tapi hanya satu hari itu aja. Hanya seminggu itu saja. Tapi orang yang spesial menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa melakukan amal perbuatan yang baik, apapun itu bentuk amal ibadahnya, tapi dia bisa konsisten, tak pernah putus melakukannya. Kenapa khatib menyampaikan hal yang berkaitan dengan konsistensi, ketakwaan dan keimanan? Karena kita baru saja melewati bulan Ramadan. Di mana mungkin ketika di bulan Ramadan itu semangat untuk kita beribadah amatlah kuat. Di mana keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Karena Allah telah menjanjikan pahala yang berlipat ganda dan lain sebagainya kepada kita bila kita melakukan segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah berakhir Ramadan maka lantas semangat kita akan putus? Apakah selesai Ramadan, apakah qiyamul lail kita berakhir? Apakah dengan berakhirnya Ramadan maka semangat kita untuk berinfak dan bersedekah juga berhenti? Apakah berakhirnya Ramadan semangat kita membaca Al-Quran, bertadarus, maka itu juga akan berhenti? Sesungguhnya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu salat fardu dan lain salat sunnah, adalah tetap salat-salat yang dianjurkan bagi kita, kecuali tarawih di luar bulan Ramadan. Maka apa bedanya bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan? Maka tetap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Quran yang kita baca di bulan Ramadan tetaplah Quran yang kita baca di luar Ramadan. Tak ada perbedaannya. Yang beda hanyalah semangat kita untuk tetap berbuat kebaikan dan mengulang kaji, membaca kalamullah. Dan orang-orang miskin, anak yatim, yang kita santuni, yang kita beri sedekah, kita beri bantuan ketika bulan Ramadan, adalah mereka-mereka juga yang sekarang juga butuh disantuni dan butuh dikasih sayangi. Tidak ada yang beda, semua sama. Maka daripada itu, kalau semua itu sama, maka janganlah pula semangat kita pula tidak sama dengan semangat yang ada pada bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan menurut ulama dikatakan orang-orang yang istiqomah itu adalah tipikal orang-orang yang merupakan bisa jadi adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Orang-orang yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala mungkin dia hanya melakukan perbuatan ibadah yang kecil, yang remeh dianggap orang,
Tapi dengan perbuatan kecil dia itu, ibadah yang kecil dia itu, dengan perbuatan baik yang kecil dia itu, ternyata di mata Allah dengan konsistensi yang dia lakukan tersebut, terus menerus tanpa putus dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun sulit, ternyata itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang istiqomah dan menjadikannya wali Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mungkin ada yang bertanya, aku tak mungkin bisa dianggap Allah sebagai wali Allah di muka bumi ini karena aku bukan ulama. Tidak, saudaraku. Wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah harus dari seorang ulama. Wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang harus waktunya 24 jam dihabiskan di masjid, bukan. Wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang senantiasa menggeser tasbih biji demi biji tasbihnya sehari sampai 10.000 kali, bukan. Orang yang bisa jadi merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-walinya di muka bumi adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dan dia konsisten dengan perbuatan tersebut. Orang yang tidak pernah takut dengan berbuat baik dalam keadaan apapun itu. Maka saudara yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin, punya penyakit gatal-gatal kalau kita bilang. Kalau dulu namanya penyakit kusta, sekarang pun sampai sekarang namanya masih kusta. Dulu penyakit itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang termasuk yang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sembuh dari penyakit kusta. Dan ternyata apa? Dan ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, saat itu ada Umar bin Khattab dan beberapa orang lainnya. Dikatakan, wahai Umar, wahai sahabat-sahabatku yang lain, nanti bila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Mintalah doa yang membawa kebaikan kepada kalian. Suruhlah dia berdoa untuk kalian. Karena doa Uwais Al-Qarni adalah mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun kemudian meninggal Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang beriman dan soleh tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dikarenakan dia tak punya kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW karena dia menghabiskan waktu dan usianya untuk mengurus ibunya yang sudah tua dan renta. Kemudian sampailah suatu masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kemudian dia mencari pemuda yang dikatakan Rasulullah SAW yang bernama Uwais Al-Qarni. Datanglah jemaah haji dari Yaman. Lalu Umar bin Khattab ketika waktu itu sebagai khalifah menanyakan kepada kafilah dari Yaman. Wahai jemaah haji dari Yaman, siapakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Ternyata hampir semua tak mengenal Uwais Al-Qarni. Hampir semua jemaah haji dari Yaman tak mengenal Uwais Al-Qarni. Namun ada salah satu di antara mereka mengatakan, wahai Khalifah Umar, apa yang membuat engkau mencari Uwais Al-Qarni? Tidakkah kau kepingin mencari orang lain yang mungkin derajatnya, pangkatnya lebih mulia di antara kami? Kenapa kau harus cari Uwais Al-Qarni? Aku mengenal Uwais Al-Qarni. Lalu kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata begini, dan begini. Lalu berkatalah jemaah haji dari Yaman tadi itu, wahai Khalifah Umar, sesungguhnya pemuda yang kau cari itu sudah bersama kami sampai di kota Mekah. Tapi dia untuk melaksanakan haji, dia juga kami bebankan untuk mengurus ternak-ternak kami atau kendaraan-kendaraan kami. Dengan memberi makan, memberi minum ternak itu dia mendapat upah dan dengan upah itu dia bisa bertahan hidup selama melaksanakan ibadah haji. Bayangkan, saking miskinnya, saking dia tidak terkenal, saking rendahnya status sosialnya sehingga hanya segelintir orang saja yang mengenal dia. Karena dia bukan pemuda yang dikenal di muka bumi ini, tapi dia adalah pemuda yang dikenal di langit di antara para malaikat. Jadi seorang pemuda seperti ini, seorang yang konsisten
melakukan perbuatan baik, yaitu mengabdi kepada orang tuanya hingga akhir hayatnya. Bahkan dikisahkan Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji. Maka itulah Allah memberikan tempat yang luar biasa mulia kepadanya. Banyak kisah-kisah orang-orang yang konsisten dalam melaksanakan suatu kebaikan. Tidak jauh-jauh, sekitar beberapa puluh tahun yang lalu diceritakan ada seorang yang sering berbuat maksiat. Dia sering mabuk-mabukan, dia sering berbuat perbuatan yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Ternyata dicari-cari selama hidupnya dia menyantuni anak yatim dalam keadaan suka maupun duka. Pernah dalam keadaan terpuruk sekalipun tak punya uang, ternyata dia pernah sekuat daya upaya dia mencari untuk bisa menutupi kebutuhan anak-anak yatim yang ada di dekat rumah dia. Bayangkan, dia meninggal dalam keadaan sholat, dan dia sholat hanya sekali sebelum dia meninggal itu. Bayangkan, Allah memberikan keistimewaan kepada dia hanya karena dia istiqomah melakukan suatu kebaikan dalam keadaan apapun itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah dalam beribadah adalah suatu hal yang besar. Banyaknya ibadah yang kita lakukan bukan menjadikan kita lantas menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena berapa banyak uang yang sudah kita infakkan, bukan karena 1 miliar yang sudah kita sedekahkan, tapi setelah itu kita tidak pernah bersedekah, tapi sekuat apa dan sebanyak apa sedekah yang kita keluarkan, dan sekuat apa kita mampu untuk bersedekah. Apakah hanya dalam keadaan kita kaya saja? Apakah hanya dalam keadaan ketika rezeki kita, gaji kita berlebih? Maka sungguhnya dalam hadis qudsi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 kelompok manusia, tapi Allah sangat mencintai, lebih mencintai lagi 3 kelompok manusia yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, dalam hadis qudsi dijelaskan, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Aku mencintai 3 golongan dan mencintai 3 golongan lainnya lebih. Yang pertama, uhibbul faqir mutawadi wal ghaniyu mutawadi ashad. Aku mencintai orang miskin yang rendah hati, kata Allah melalui hadis qudsinya Rasulullah. Tapi aku lebih mencintai dan paling kucintai, kata Allah, adalah orang yang kaya yang rendah hati. Kemudian uhibbus syaikhatu ta'i wasyabbu ta'i ashad. Aku mencintai orang yang sudah tua renta, yang sudah tak mampu lagi, yang sulit sudah beribadah, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah melalui hadis qudsi. Tapi apa kata Allah? Wasyabbu ta'i ashad. Dan pemuda yang luar biasa, yang badannya kekar, yang badannya kuat, sehat walafiat, tapi dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dengan ketakwaannya. Kemudian yang terakhir, uhibbul ghaniyul karim wal faqirul karim ashad. Aku mencintai orang kaya yang dermawan. Tapi apa kata Allah? Tapi aku lebih dan sangat dan yang paling kucintai adalah orang yang dalam keadaan susah dan fakir, tapi dia karim, yaitu dia gemar untuk berbagi. Subhanallah, dalam keadaan fakir pun kita gemar berderma, gemar berbagi. Itulah termasuk orang yang konsisten. Jadi dia berbuat kebaikan bukan karena dia lapang ekonominya, tapi dalam keadaan susah pun dia tetap berusaha untuk berbagi. Kemudian orang yang tua, dia beribadah bukan karena dia hanya sudah tua, karena tak mampu berapa apa lagi sehingga dia melakukan perbuatan ibadah semata. Ada orang yang seperti itu. Karena tak ada lagi yang bisa dia lakukan, karena sudah berat badannya, karena sudah susah untuk bergerak, maka tak ada pilihan lagi kecuali memperbanyak beribadah kepada Allah. Tapi tetap itu disukai Allah. Cuman yang lebih disukai Allah SWT adalah yang masih kuat seperti kita, yang masih sehat seperti kita, tapi konsisten dan teguh dalam beribadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kiranya dapat khotib sampaikan di hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hendaklah kita semakin senantiasa memantapkan semangat kita, tetap konsisten, tetap semangat, tetap luar biasa dalam beribadah walaupun Ramadan telah berakhir. Syawal masih ada kesempatan kita insya Allah melaksanakan puasa 6 hari. Kata Rasulullah SAW,
barang siapa berpuasa 1 bulan Ramadan penuh, kemudian diiringi dengan 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah melakukan puasa selama 1 tahun lamanya. Luar biasa. Puasa yang 6 hari, tapi seolah-olah kita melaksanakan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Demikianlah kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyul azim. Wallahu amarana bi amrin azim. Amarna bis salatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Waj'alna ya Allah min ibadika syakirin, waj'alna ya Allah min ibadika salihin, waj'alna ya Allah min ibadikal mustaqimin, waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqullaha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.